kebijaksanaan, kearifan, rahmatan lil alamin gitu loh kalau saya. Maka saya tidak banyak berpendapat dan saya tidak mau berdebat. Mau aku apa berdebat? Aku yakin kalau uripku berdebat kalau awakmu lah. Anda yang punya masalah dengan diri Anda sendiri silakan berdebat dengan diri Anda sendiri. Saya tidak akan berdebat dengan siapapun, saya sudah beres urip saya kok. Tidak ada masalah saya. Agama, bojo, beres kabeh. Masalahnya tinggal satu itu aja. Masalahnya tinggal orang kok mau dibodohi secara ilmiah tentang rokok. Cuman itu loh kalau masalah. Tapi itu nggak usah diterusin. Jadi yang belum clear cuma ini toh. Itu pun saya toleran loh. Itu pun saya tidak memaksakan diri. Saya tidak apa-apa kok. Saya tidak apa, tidak ngerokok juga tidak apa-apa. Cuman Anda jangan tidak jujur kepada rokok. Anda jangan tidak jujur kepada tembakau. Rekam. Anda jangan, tapi ini juga tidak penting ya. Kenapa Anda mau ditipu oleh Bloomberg? Kenapa Anda menjadi korban dari pertentangan dagang antara perusahaan-perusahaan farmasi melawan perusahaan nikotin? Kenapa Anda pendapat Anda mengenai sehat tidaknya sesuatu itu berdasarkan kapitalis, tidak berdasarkan ilmu? Kenapa Anda tidak mau mengetahui, tidak mau mengakui bahwa rokok kretek itu urusannya bukan kuliner tapi medis? Jadi kalau saya merokok itu obat saya. Tandanya kalau saya tidak merokok, kalau begitu saya tidak merokok, Anda bisa lihat, Cak Nun mesti sedang sakit. Kalau saya merokok berarti sehat walafiat. Udah tahu, tidak usah diperpanjang soalnya. Dan kita terusin soal tadabbur, Mas. Tawaran saya begitu. Jadi kan kayak kita kumpul di sini. Ya terserah kon fakultas opo, terserah kon NU ta Muhammadiyah, tapi ketika kita kumpul, kita bikin apa-apa, outputnya itu teamwork, kejujuran, kebijaksanaan bersama, kan begitu. Pokoknya kita hindarkan segala hal yang menciptakan friksi. Kalau di Indonesia, Mas, friksi itu kalau di atas itu memang dibikin. Kalau di bawah itu karena tidak ada tadabbur. Jadi kalau di bawah kan misalnya ada masjid-masjid yang Anda kalau sholat di situ dipel. Kalau weweh ditumplek gitu loh, Mas ya. Kenduran itu haram, tahlilan haram, gitu-gitulah. Itu yang bikin orang bertengkar. Itu yang asli memang dari tafsir-tafsir Islam yang melahirkan perpecahan. Semua tafsir itu semua melahirkan perpecahan. 100%. 4 mazhab coba. Emang Syafi'i, Hanafi, Hambali, satunya Syafi'i, Maliki, emangnya dia pernah mau bikin mazhab? Yo tanya sama dia. Anda ke kuburan sana. Tanya, panjenengan riyen ndamel mazhab nang mboten? Ora aku. Aku iki meng ditakoni wong aku jawab. Kok terus dadekke mazhab? Kok terus dadekke aliran? Kok terus dadekke institusi? Kok jadi brand, jadi label? Mereka tidak punya niat seperti itu. Itu loh. Maka saya seluruh gerakan saya itu tak ancam, dadi aliran tak tuh nyuraimu kan. Pokoknya tidak boleh ada label, tidak boleh ada kultus, tidak boleh ada institusi yang di wilayah kita, tidak boleh. Saya bikin ini kalau Anda orang NU supaya NU Anda lebih NU dan lebih Islam. Anda tetap NU, ojo terus pindah ikut golongan saya bukan golongan. Saya ini ruang. Saya bukan perabot kan itu. Kira-kira Mas, soal terserah Anda sekarang bagaimana. Nek perasaku itu. Nah, kalau kita di Australia kok terkontaminasi oleh pertarungan yang ndak itu. Anda tahu nggak ISIS sudah ndak ada sekarang. ISIS ini sekarang di Timur Tengah udah ndak ada. Nggak tahu tuh Anda. Nggak tahu dari mana Anda akan tahu berita seperti itu. Nggak ada ISIS, sudah habis sekarang. Hari ini. Ayo piye carane kowe ngerti. Awak kowe percaya karo medsos, percaya karo media massa pekok kae ora ngerti apa-apa ya. Beneran ya, Mas? Padha pekoke. Loh, ini ISIS udah enggak ada, Mas, sudah habis. Dihabisin sekarang. Cuman karena yang menghabisi ini bukan
Amerika, bukan Inggris, bukan Saudi, tidak diberitakan. Itu loh Mas. Jadi orang boleh orang dimuat berbuat baik asal pro penguasa kan gitu Mas. Jadi kayak saya bikin nakian kayak gitu ya, 40.000, 30.000, 20.000 terus menerus sampai pagi. Tidak pernah satu kata pun untuk keluar di media massa. Kan gitu. Meskipun aku ya gak paten rek, gak karena urusan aku gitu ya. Di YouTube keluar. Loh, YouTube terbongkar lah. Enggak, kalau YouTube itu memang oleh Allah dibikin untuk saya. Ya Allah menciptakan proses sehingga menjadi internet dan YouTube itu memang itu hadiah untuk saya. Karena saya kan keluar dari media massa tahun 98. Saya keluar dari Kompas, Tempo, semua TV, semua saya tidak mau masuk. Sampai hari ini saya tidak mau. ILC memaksa saya tapi kan bolehnya rekaman tok. Tapi saya disuruh datang tidak akan mau. Jadi sejak tanggal 22 Mei 98 saya off dari semua media massa. Terus Tuhan kasih YouTube. Yes. Sekarang bangkrut media-media. Bangkrut. Wong kamu menayangkan sesuatu yang tidak laku, terus kamu pikir kalau yang laku itu cengengesan, gitu. Wayang wong mati, semua mati, tidak ada lagi. Pelawak itu mati Mas. Mana ada pelawak sekarang? Sing ono wong cengengesan. Kita tidak melahirkan lagi Bagito, apalagi kok Bagio, Basio, tidak ada lagi manusia sekali dari itu. Karena dibunuh semua. Kayak Got Talent itu nanti bunuh juga. Avi bunuh juga. Bunuh itu maksudnya gitu. Digedek-gedek no juara. Terus begitu gak payu buang. Itu semua gitu. Bikin berhala disembah, nggak laku buang. Tiap hari bikin berhala itu TV. Jadi kalau yang namanya iblis dan dajjal itu benar-benar media massa di Jakarta itu Mas. Dan itu bilang sama mereka bahasa ngomong gitu, nggak ada masalah. Ono wonge tak omong ngono. Kan mulane kon dodol bakso ya tarek. Lah apa kon kabeh dadi wartawan ngene-ngene iki. Jual bakso sini. Halal jelas. Sana agennya Bu Ade sana. Langsung dari sponsor ya. Ya gitu Mas kira-kira ya. Monggo. Ini saya agak melebar ke media segala ya. Ayo silakan. Yang input. Ya, tapi Cak Nun enggak terkait sama CNN kan itu. Belum tahu artinya Cak Nun. Mohon dijelaskan. Cak Nun Network. Ada yang menafsirkan Cak Nun Najib. Suka-suka. Utangnya nih, cangkemmu menengah itu. Di Indonesia itu Mas, orang pakai jaket, pakai kaos itu apa dia pernah baca apa ya? Enggak pernah. Wis opo ae pokoke ana kaos digawe. Mas yo ISIS yo digawe. Termasuk kalau arit ya? Iya, termasuk kalau arit. Iya, bagi dia itu kaos. Jadi hari pagi ini becak kaos PDIP, engko ternyata kudanan terus ganti kaos P3 ya gak masalah. Indonesia. Tidak ada hubungannya itu. Ya. Nun sewu. Di sini kan ya bukan permasalahan. Di sini kan banyak apa namanya kalau kita dengar khotbah gitu, terutama khotbah Jumat. Itu selalu yang diangkat dalam awal dari khotbah Jumat itu sendiri itu selalu bahwa bid'ah itu adalah semua bid'ah itu ada dolalah. Jadi hadis tentang bid'ah yang dolalah gitu. Ya. Terus itu yang mungkin menjadikan ya salah satu sebab kenapa ada sedikit perpecahan, ada sedikit friksi antara yang mengatakan bahwa bid'ah itu dolalah dan sebagainya dengan yang menganggap bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau lo Cak Nun gimana Cak? Nah, mereka menjelaskan nggak bid'ah itu apa? Kan khotibnya mestinya ngomong gitu. Saudara-saudara, gedhok itu terbuat dari ketela pohon. Ketela pohon itu ditanam di tanah yang begini. Ada ularnya yang membawa gini-gini, maka gedhok itu haram, begitu. Nah, kalau bid'ah itu dolalah,
dijelasin dulu bid'ah itu apa, dari epistemologinya ya, harafiahnya, baru maknawiyahnya kan gitu. Lah enggak, moro-moro bid'ah haram ngono toh. Lah ngono iku cangkeme arek-arek iku. Apa? Belum tahu CNN. Maksud saya gini, mbok dijelaskan dulu supaya, makanya kan saya bilang kalau tadabbur enggak mungkin dia gitu. Kalau pakai tadabbur, sebenar apapun saya, belum tentu saya omongkan. Saya harus membaca forum, saya harus membaca responden saya. Meskipun saya bernafsu ingin ngomong sesuatu hal, saya tahan. Makanya acara kita bisa 8 jam, Anda tahu. 8 jam karena saya tidak mungkin melukai mereka, tidak mungkin mengecewakan mereka secara agak ekstrim. Sehingga mereka kerasan sampai jam piro ae kerasan, jam 3, 4, 5. Nek gak ono subuh mesti bablas jam 8, jam 9. Untung ada subuh. Itu Mas. Karena kita menjelaskan semua. Jadi saya ingin Mas, Allah itu al-badi. Jadi Allah itu maha pembid'ah. Terus karepe piye nek bid'ah iki dolala, tak kandhane Gusti Allah, sampean dikek dolala sampean. Bid'ah itu sekali lagi bid'ah itu apa ya? Membikin sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya Gusmus mengatakan, itu kalau sampai Jumatan ditambahin itu bid'ah besar. Oh, tapi Gusmus ya gak jelas no ya. Maksudnya bid'ah besar ya apa kan seolah-olah Jumatan atau di apa gerakan 212 itu bid'ah segala macam. Lu memang bid'ah. Belum pernah ada orang 7 juta Jumatan di jalan raya kan gitu. Itu kan bid'ah namanya. Apa namanya, gabungan antara 7 juta Jumatan sama jalan protokol, itu bid'ahnya di situ. 7 jutanya ndak bid'ah, Jumatannya ndak bid'ah, jalan protokolnya bid'ah. Begitu digadokno. Bid'ah itu sama dengan kopi dikai sambel, bid'ah. Nek gak percaya coba ambil kopi terus kasih sambel. Lah gebres-gebres sampean. Jelas ya Mas ya? Nah menurut saya kasusnya seperti yang saya omongkan pertama. Ndak arif, ndak bijaksana, mbok dijelasin kepada umat. Dan sebentar, saya tanya gini. Mbok kita itu, mbok pemimpin-pemimpin itu punya kebijaksanaan kepada umat. Misalnya gini. Kok serabutan toh setiap khotib ngomong sakarpe, setiap NU ngomong sakarpe, Muhammadiyah ngomong sakarpe, mbok rapat MUI, Basul Masail NU, Majelis Tarjih dan majelis-majelis fikih yang lain dari kelompok lain. Rapat sebulan kalau perlu, nanti tak cariin biaya deh. Ya, rapat apa yang terpenting yang selama ini membuat perpecahan umat itu kita recovery secara fikih gitu ya. Terus nanti ada fatwa bersama. Ini enggak, saat durunge poso Muhammadiyah di sini fatwa tanggal sekian. Terus besoknya NU tanggal sekian. Terus ono sing di Makassar iku. Iku riyo di sini. Iya, Naksabandia yang di Sulsel itu nyenengno itu Anda ikut sana. Enak iku. Posone kari. Riyoyone cepet. Enak iku ya. Jadi nek pas Ramadan sampean pindah aliran. Iya, habis hari raya baru kesini lagi kan gitu ya. Gitu Mas, coba. Maksudnya kan fatwa bersama. Kalau sampean tadi mengatakan siapa tadi? Sampean tadi yang mengatakan mbok fatwa bersama. NU, Muhammadiyah, ya Basul Masail, Majelis Tarjih, MUI dan lain-lain. Kok fatwa dewi-dewi? Umatnya dibiarkan bertengkar. Akhirnya saya akan di daerah kan gimana Cak, ini yang bener yang mana? Ya bener kabeh. Milih sing enak. Gitu saya. Pokoknya naik poso milih sing kari, riyo milih sing cepet. Sepakat, tenang aja. Sing tanggung jawab yang berfatwa. Kok nek di akhirat lho kowe kok wis poso, kok posone kari. Lho, niki kok sing fatwa ngono to. Lah dia yang masuk neraka, kita masuk surga. Terus piye Mas? Lah masa kita dibikin friksi-friksi bingung-bingung udah jauh-jauh ke sini masa masih friksi. Iya toh Mas, ya ndak lah. Di sini kan sini aman Pak, tiru Iqbal. Kecuali yang bikin problem Iqbal. ya monggo berikutnya. Kalau Cak, nyambung sedikit ya persoalan bid'ah tadi itu sebenarnya asik kalau masuk ke YouTube itu Cak Nun .2 Allah Maha Pembid'ah. Wah, udah itu langsung masuk liberal itu. Sebentar. Maksud saya begini.
kalau melihat ini cara Cak Nun menguraikan masalah atau menjelaskan masalah. Jadi katakanlah ketika kita sudah alergi dulu dengan kata bid'ah. Tadi kita aja semua begitu bilang kita harus bid'ah itu pada ketawa kan. Padahal sebenarnya akar maknanya secara epistemologis, harfiah dan sebagainya harus dielaborasi dulu gitu kan ya. Apakah cara seperti itu juga yang membuat Cak Nun beberapa waktu yang lalu nulis tentang khilafah itu ya. Karena kan beberapa kaget, loh kok Cak Nun gini. Tapi ketika saya coba baca, itu semacam mendudukkan konsep khilafah itu bukan sekedar makna khilafah sebagaimana yang dipahami publik selama ini gitu. Selama ini kan marketer khilafahnya HTI gitu. Jadi ketika kita bicara khilafah, menyebut kata khilafah, orang khilafahnya HTI ini kan. Padahal ternyata kalau saya baca dari katakanlah FPI punya konsep sendiri, katakanlah kerjasama antar dunia Islam. Mereka punya cita-cita untuk membuat mata uang bersama antar dunia Islam. Itu beda banget dengan HTI gitu. Nah ketika Cak Nun nulis, orang kan, wah Cak Nun ternyata bela HTI, ini gimana katanya NKRI gitu kan. Tapi begitu saya baca, khilafah di situ adalah mendudukkan konsep khilafah sebagaimana tugas kekhalifahan manusia gitu. Itu kalau saya tafsir atas Cak Nun. Ini belum sampai tadabbur ya Cak ya. Saya baca tafsir atas tulisan Cak Nun. Apakah seperti itu? Ini terus terang titipan dari banyak teman. Mbok takokke itu kok Cak Nun kok nulis gitu. Oh tadi malam nanya. Masalah yang cari. Ini biar masalah nih. Sebagai intel berbayar. Monggo Cak. 4 juta. Jadi kan soal kita tuh enggak, menurut saya kita itu kuliahnya salah, cara nyari ilmunya salah, menurut saya gitu loh. Jadi kita tuh ketika mendapatkan rasa manis itu kita punya kesimpulan yang salah mengenai hulu hilirnya rasa manis. Dan apalagi khilafah, wong saiki legi ya gak ro. Sekarang Anda itu membedakan wajah sama cantik aja enggak bisa mengurai kok. Air sama ombak itu aja nggak bisa kok. Airnya bisa Anda ambil, ombaknya nggak bisa. Misalnya gitu ya. Itu sing paling gampang naik gak dadi. Wong sak dunya loh Mas. Maka saya tuh ketawa-ketawa iki gak iso diandalkan menungso di dunia iki. Wis taek kabeh. Jadi sekarang kalau saya mau jawab dia ya. Sudah panas. Ini sudah bebas dari anasir media, jadi netralitasnya. Enggak, maksud saya gini. Loh kan kata khilafah kan dari Allah. Maksud saya berani-berani. Kan Allah itu enggak menciptakan manusia kecuali untuk dijadikan khalifah. Khalifah itu subjeknya, khilafah itu apa namanya? Apa jenenge kalau bahasa Inggrisnya itu? Bukan objek. Bukan khilafah itu kata benda abstrak. Adjektif. Masdar. Adverb. Kan saya hati-hati betul sama kata khalifah ini karena Tuhan yang bikin ya. Arek-arek kok wani anti khilafah iki lho. Kon kok dibatek ilatmu karo malaikat Israel kan. Arek-arek kok wani iki lho. Saya enggak berani, Mas. Makanya saya bilang sama Ismail Yusanto, Anda ini kesalahan Anda nomor 1 ini DWP HTI ya, datang ke rumah terus giliran sama Mabes, setelah itu Pak Kapolda. Belum Felix. Setelah itu Felix Job beberapa hari kemudian setelah dia diusir, dibubarkan baru dia ke tempat saya. Terus Felix saya ajak ke pengajian NO, diterima, disambut oleh Banser. Ini ekstra karena jawab ini ya. Felix ikut pengajian saya. Banser NO, terus semua menyangka sudah beres antara NU sama HTI. Felix sendiri merasa wah sudah diterima saya. Ya ora, aku diterima mergono aku le. Nek ora ana aku kowe ya diusir. Iya betul dipukulin juga. Kalau sudah sekarang kamu masuk ke sana lagi ke tanpa saya. Kalau ada saya, bukan saya hebat. Orang itu sama saya tidak tegaan hati. Kalau ada saya, mereka tidak mau bikin buruk apapun. Karena mereka itu sayang sama saya. Itu bukan soal hebat. Tidak tega. Ngono Cak Nun kok kon gak ribut sih kan gitu. Gitu loh. Jadi si Felix ini mulia di situ. Terus pulang juga diantar, makan bareng sama rombongannya. Dan dia ikut pengajian juga gitu kan.
Terus dia pikir sudah beres HTI agama ya turun kayak iku mergono aku. Nek gak percaya runu meneh kon lak karo. Ya. Oke ya, tak terusin khilaf. Jadi gini Mas, saya itu berani ngomong epistemologi karena saya punya marja. Ya saya karena nyuwun sewu di dunia ini urusan bahasa Arab itu ada majelisnya, namanya Majelis Umana. Majelis Umana itu adalah 9 orang yang jadi ada majelis beranggotakan 9 orang di bawah kerajaan Arab Saudi, tapi internasional skalanya, yaitu menjaga bahasa Arab seluruh dunia. 6 orang itu dari negara-negara Timur Tengah, Arab, Mesir, Syria, gitu-gitu ya, Yaman. Terus yang 3 orang itu dari Afrika, Eropa, dan Asia. Yang dari Asia itu kita. Yang dari Asia itu anggota Majelis Umana itu kebetulan kakak saya. Jadi orang nomor 1 di Asia bahasa Arab itu kakak saya kebetulan. Jadi saya kalau ngomong bahasa Arab aku wani yo, aku duwe sumbernya yo. Gitu. Dan semua yang saya omongkan di tulisan khilafah itu kan tidak mungkin tidak saya ajukan kepada kakak saya toh. Secara kebahasaan, secara apa tafsir, secara apa konstelasi apa segala macam mesti tak rekonfirmasikan. Oke, jadi saya karena masuk ke khilafah. Bedanya HTI sama saya bilang sama Ismail Yusanto dan teman-teman. Kalau Anda itu khilafah itu sudah prasmanan makanan. Pokoknya mejanya harus gini, nasinya harus gini, sayurnya harus ini gitu, sudah jadi. Sementara NKRI adalah prasmanan yang lain yang Anda mau berabrik Anda ganti dengan prasmanan Anda. Bagi saya khilafah itu bukan prasmanan makanan, itu makanan itu benih saya bilang. Khilafah itu benih. Jadi kayak benih kedelai, benih jagung, benih ya. Jadi itu masih benih, khilafah itu belum bentuk, dia belum, ibarat bayi masih janin, dia belum bayi. Apalagi lah kalau hati kan sudah dewasa, sudah jelas konsepnya. Saya bilang di dunia ini tidak ada negara, tidak apa-apa kok. Kenapa harus terikat pada skala negara? Sehingga Anda mau mengganti NKRI dengan khilafah. Di dunia kalau negara gak apa, Rasulullah gak pernah loh bernegara Mas. Rasulullah tuh tidak pernah kerungu negara loh, gak tahu deh. Terus tak konfirmasikan, NU aja gak ngerti kok. Iya. Ya, nggak percaya udah sana, istikharah sana, minta ketemu Rasulullah. Kalau dia pernah dengar NU nanti kasih tahu saya. Dia belum pernah dengar NU, Muhammadiyah. Dia tanya sama, iku mau sing jenenge meh-meh padha karo jenengku iku apa? Oh niku Muhammadiyah Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi orang tuh kok gampang nesu lah. Dia khilafah itu benih Mas. Jadi khalif gini, ini jailun fil ardi khalif itu artinya saya menjadikan manusia gini. Anda ya manusia ya, Adam ya. Adam bisa saya sebut Adam, nomor 2 saya sebut manusia. Nomor 3 saya sebut abdi, hambaku, hambanya Allah. Nomor 4 saya sebut khalifah, Anda khalifati, khalifatullah. Jadi Anda itu duta saya. Gitu ya. Nah Allah ketika bikin Adam, itu yang dia sebut bukan Adamnya, bukan manusianya, bukan Abdullahnya, tapi khalifahnya, fungsinya. Gitu nggak Mas ya? Iqbal, sarjana, apa misalnya ya? Sarjana sastra. Terus kepala apa di Indonesia? Projo yang jelas. Dia projo. Nah, yang kita omongkan ini bukan Iqbal dari mana, Iqbal ini sarjana apa. Yang diomongkan Allah adalah fungsimu di masyarakat. Nah, khalifah itu adalah fungsi itu. Jadi fungsi pengelolaan. Jadi khilafah itu tata kelola. Gitu loh. Kok orang kok terikat pada kata khilafah terus paranoid, kan gitu. Bagaimana Anda ini kok gampang menparanoid? Saya itu merdeka dari semua kata-kata kok. Karena saya harus taat kepada makna yang aslinya kan gitu. Oke, jadi
Sekali lagi, khilafah bagi saya itu benih. Dia kalau tumbuh bisa jadi republik, enggak apa-apa. Jadi kerajaan, enggak apa-apa. Kesultanan, monggo. Komunitas tok, tribe tok, enggak apa-apa. Gitu loh kalau saya. Terserah bentuknya yang Anda sepakati. Sama dengan ketela, mau jadi gedok monggo, mau jadi keripik monggo, enggak masalah. Itu sesuai dengan kesepakatan kesepakatan komunitasnya. Sekarang kalau HTI mau bikin begitu, mbok runding dulu sesama Islam dulu, runding ke PP Muhammadiyah, ke PBNU kan gitu. Mestinya ojo tuh ndek Senayan khilafah. Akhirnya semua orang salah paham. NU sampai anti khilafah itu lah. Gusti Allah kaget loh, kok NU anti khilafah? Kok NU anti khilafah bagaimana? Kalau anti khilafah versi HTI masih oke. Gimana sih? Nek anti khilafah itu kan sampean menyinggung hatinya Allah. Piye to ki bocah-bocah iki? Piye to tak gawe ra iso ngising apa piye? Kan gitu. Kan gitu. Loh, kalau anti khilafah versi HTI oke, tapi kalau anti khilafah kan celaka dong kita. Wong itu konsepnya Allah. Allah tidak bikin kita kecuali untuk jadi khalifah. Maka bekal kita adalah khilafah, tugas kita adalah khilafah. Masa gitu aja tidak bisa memahami coba. Masa cuma saya bilang khilafah NKRI, terus teman-teman ngomong, "Cak Nun kok pro HTI?" Ya apa sih? Aku iki mek nyeret wedhus kok anggap wedhus sih lah. Aku mau bukan kandang PT ono Cak Nun kloro saiki lho. Bagaimana nih kaum intelektual modern ini? Bagaimana sih? Kenapa semua kok enggak punya ketangguhan intelektual, enggak punya koridor ilmu gitu loh. Makanya sama setan pada takut. Makanya kalau ngimami, ayo dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan. Setan yang guyu, loh, saya ndak butuh soft. Aku sudah di dalam hatimu kok. Nek aku ngimami mas, makanya aku mau ngimami loh mas sampai hari ini. So, nek aku ngimami, ayo setan sing ngerti sembahyang musisan gini. Ayo setan iblis dajjal kalau mau ikut sholat sekalian sini. Gitu kalau saya. Enggak terus dirapatkan softnya. Ini kok rapatnya nih terus kon sujudmu piye kok malah susah. Mestinya renggang dong. Kan gitu mas. Waktu tahiyat akhir kan butuh ruang untuk 1,3 1,4. Kok malah disuruh rapet gitu loh. Gitu loh. Enggak ngerti juga saya. Jadi orang sekarang tuh masuk anginan. Didik masuk angin, didik demam. Kurungu khilafah demam, kurungu apa demam gitu loh mas. Kok mbembetnya ini arek-arek kayak gitu. Jadi saya kan pakai bahasa Jawa Timur ya mas. Jadi, paham ya Bal ya? Jelas ya Bal? Kalau Iqbalnya jelas nih Cak. Tapi jadi gini, temennya khilafah. Setan di dalamnya. Khilafah pada periode Adam adalah pengenalan tadarusul alam. Tadarus itu mengenali alam. Anda kalau sekolah sebenarnya harus mengerti level. Kalau Anda SD itu tadarus namanya, tadris main namanya madrasah. Kalau Anda setelah tadarus Anda mulai taklim. Tafhim itu SMP lah gampangannya gitu. Jadi mafhamah, SMP itu mafhamah, al-madrasah al-mafhamah SMP berapa. Nek SD al-madrasah apa. Terus nanti kalau SMA maklamah, Anda mulai mempelajari sesuatu yang Anda pahami itu. Tidak hanya tahu dan paham daun, tapi mengetahui hal-hal yang lebih detail mengenai daun itu namanya maklamah. Kalau sudah kuliah itu namanya ma'rofah. Anda sudah memperdalam spesialisasi Anda. Anda sudah arif, Anda sudah mengarifi segala sesuatu. Itu tingkat ma'rofah. Begitu Anda S2, S3 dan di masyarakat itu sudah makdabah. Jadi orang kalau sudah mulai S2 dia tidak hanya studi seperti adik-adiknya yang akademis, dia sudah mulai empiris, itu enggak? Dia sudah mulai makdabah, sudah mulai menciptakan peradaban. Itu. Nah di pendidikan Islam itu sampai SMA J madrasah. Makanya yang populer tuh mahfadhah, hifdzul Quran, apal tok. Ya gak apa-apa ya seneng-seneng aja api-api tapi kita nggak pernah meningkat karena kita tidak pernah ngurusin ilmu benar-benar gitu loh mas. Makanya dengar kata ini, padahal kata itu sudah dimanipulasi sama politik tuh mas.
hati iya gak hati-hati iki sampean gawe khilafah iki aku dadi kerepotan. Loh, sekarang NU ya khalifah, Muhammadiyah ya khalifah, semua ya khalifah. Bahkan tidak hanya semua manusia itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sekarang khalifah itu apa? Khalifah itu gini Mas, kalau ini amami, yamini, yasari, khalfi. Jadi khalifah itu yang berdiri atau yang berjalan di belakang. Namanya khalifah. Di belakang siapa? Di belakang Rasulullah. Jadi Allah, Rasulullah, kita. Nah, kita ini orang yang berjalan di belakang Rasulullah. Jadi khalifat itu sesudah saya. Jadi Anda antri imigrasi di airport, man khalifati gitu. Siapa yang sesudah saya ngono. Lagi belajar bahasa Arab yo gak gelem, muring-muring ae. Khotbah muring-muring, kok demo muring-muring arek-arek iki ya Allah. Kok mari ngono ana Islam liberal. Islam kok liberal? Islam itu wis liberal. Islam itu artinya liberation, to liberate. Itu aslama yuslimu itu liberate. Kalau Islam liberation, gitu kan. Kalau Islami liberal. Kalau mau pakai bahasa loh. Dan Islam liberal itu berarti PT ayam alas. Wis PT ayam. Ya arek-arek iki. Ya kayak aku nek di desaku biyen ono PT ayam alas rek. Ayam alas itu kan berita dari daerah Melayu bahwa ada ayam yang berasal dari alas atau hutan. Terus masuk ke desa saya, di desa itu yang namanya PT, yang namanya ayam kan PT. Nah itu PT ayam alas, sama dengan Damar Strongking. Strongking itu mereknya Petromak. Nah di desa saya yang namanya Petromak itu Damar. Damar apa rek? Damar Strongking itu maksudnya Petromak. Sama kalau di Jogja, Hondamu apa? Honda saya ya Kawasaki. Kamu langganan KR apa? Saya langganan KR Kompas. Padahal KR itu nama koran. Nah intelektual aja ikut gitu dong, itu kan orang kampung. Masa orang intelektual ikut gitu khilafah marah. Lu iki neng Hondamu merek apa? Ya di Indonesia kan gitu. Nyenengke gue ya. Gitu loh. Jadi teman sekalian menurut saya kita adalah subjek yang bisa merekatkan kembali semua itu dengan kita mulai dengan subuh bareng begini ini wes beres. Apa tuh angele? Emang bedanya NU sama Muhammadiyah apa? Hampir enggak ada loh Mas. Bahkan terbalik Pak. Ya, Pak saat sampean lah ide karo Yai Hamid, sampean tahu berguru nang Cak Nur. Cak Nur itu NU. Semua orang menganggap Cak Nur itu bukan NU toh. Cak Nur itu NU, Nur Khalis Masjid. Udah sampean baca surat-suratnya. Saya punya dokumentasinya Cak Nur. Semua orang menyangka dia itu Masyumi, Muhammadiyah. Enggak, Cak Nur itu NU. Jadi para Madinah itu sebenarnya NU dulu. Cuman karena terus pecah sama Bu Cak Nur jadi. Nah, NU Muhammadiyah itu tidak seperti awalnya dulu Pak Asad. Jadi misalnya beduk, aku takon. Beduk itu yang melarang, yang membid'atkan siapa? Muhammadiyah apa NU? Beduk. Muhammadiyah. Padahal yang tidak cenderung beduk itu, yang cenderung seneng pakai beduk itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mbah Hasyim malah tidak suka beduk. Lha kualik iki ngene. Jadi silang. Banyak yang gitu-gitu. Tidak ada bedanya Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim itu tidak ada bedanya. Wong mereka sama-sama sekolah di Arab, sama-sama sekolah di Bangkalan, sama-sama nasab ilmunya dari Mbah Soleh Darat, sama-sama di pesantren Selawe. Ya toh, podo perguruannya podo. Dan saya ada di situ. Gitu ya. Saya ada di seluruh lingkungan itu, bahkan saya yang ikut menata semuanya gitu loh. Saya yang bikin Kabupaten Jombang, saya yang memberesin Tebu Ireng ben aman untuk pesantren. Tebu Ireng itu bukan nama, di situ nama perampok. Ki Tebu Ireng kan gitu. Ya arek-arek gak ero ngono wis pokoke Tebu Ireng pesantren. Gak sinau blas arek-arek itu. Kowe muring-muringan gitu. Jombang enggak, Jombang itu bukan Ijo Abang, nama bunga kok. Jombang itu. Dan sekarang gini, Indonesia selain Jombang aja deh. Kapan-kapan tak bukain. Ini gak beres-beres loh ini.
awal 2018 ini bisa kacau loh. Sudah mulai lah asap nih pul. Yang sudah Anda pikir mati hidup, yang Anda pikir sudah tidak ada. Kalau PKN disebut-sebut ada, tidak terlalu ada. Gitu. Sebenarnya yang tidak Anda juga akan ada itu ada. Apa? Loh, kalau saya kasih tahu berarti Anda menduga. Ya, yes. Kata nulis. Penasaran jatuh nulis ya. Kamu tahu aja lu. Pokoknya pagi ini tuh tumbalnya Iqbal. Jadi mesti Iqbal dikorbankan. Oke Mas, pokoknya itu tadi ya, alur kita kan soal friksi. Dan beliau pun sedang di Jogja itu, saya itu malam itu di WA oleh Kapolda Jogja. Nah, atas perintah beliau coba iki karepe iki. Aku iki mah ado nang bot, terus di WA sama Kapolda DIY teman saya. Terus on apa ya Pak Doviri? Ternyata diperintah oleh orang pet juga. Iya, Bulat ya. bulat. Jadi ketika HTI 2 hari sebelum dibubarkan, semua DPP HTI datang ke Kadipiro ya, ke markas saya. Ini Pak Doviri, loh ini kok Cak Nun Menerima. Ada apa? menerima ini, gitu Pak Doviri. Dia terus, wah dia monitor sana kemari, kontak sana kemari, termasuk ke keraton. Wah kok pada ke Cak Nun ini, gitu. Dia Pak Doviri baru kenal malamnya, jadi dia nunggu sampai pertemuan saya dengan HTI selesai, kemudian saya temui dia di salah satu bangsal keraton, Pak Doviri. Terus saya terima dia jam 12 malam sampai jam 2. Karena HTI-nya pulang sekitar setengah 12. Terus tak temui di keraton itu sampai jam 2. Pak Doviri baru tahu, Pak sampean niku aja bingung nek aku nerima daya sapa-sapa, kadang-kadang dajal ya tak terima. Wis tak terima, repot sampean, tenang ae. Enggak usah ngawasi saya bilang. Nanti tak awasi genti sampean. Sudahlah, sama saya itu insya Allah sudahlah, semua kompak, semua tidak ada masalah lah. Termasuk laskar-laskar Borobudur kemarin itu tak kumpulin, Mabes tak panggil, semua tak rubah menjadi maslahat seperti yang Anda maksudkan, beres kabeh, tidak ada masalah. Saya sudah tahu siapa yang mau menculik biksu 10, mau menculik orang Buddha 15 dan seterusnya, aku ngerti. Dan itu semua sudah saya sweeping. Saya punya pasukan berlapis-lapis lah. Itu ada yang bagian apa namanya? Semua alat produksi demo itu misalnya mikrofon, genset, mixer segala itu semua kita pegang. Titik-titik mikot tempat orang masuk dari luar kota. Ya mikot toh. Kita kasih gitu. Pokoknya titik mikotnya di sini. Ya. Arek kok mikot lah iya kon ku nek kate umroh lah titiknya jelas. Titik masuk ya. Titik masuk. Siapa tidak lewat sini polisi berhak menghalangi. Ini kita ini harus ada teamwork. Kalau setiap orang boleh apa saja, ya nggak usah kesini saya bilang. Gitu loh. Saya juga boleh menolak Anda. Kalau setiap orang boleh apa saja, saya boleh menolak Anda. Jangan ngomong demokrasi sama saya. Saya kesini, saya mau semua ini karena saya bersedekah kepada Anda semua, bukan karena saya punya kewajiban. Itu kan gitu Pak. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman lupa, dipikirnya saya berkarya, dipikirnya saya ini menggunakan hak saya. Gak, aku hak opo aku. Sing tak ambil mah hak rabi tok. Kata kabeh. Gitu ya Mas ya. Pak ini kembali ke Pak Doviri dikit ini. Jadi nanti Pak Doviri saya janjiin tanggal 26 ke atas. Nanti kita bikin apa-apa di sana. Tapi saya 2 hari di Jogja suatu ke Korea. Jadi habis dari Korea Pak. Ini saya terlalu banyak anak di mana-mana jadi saya. Terus Pak Doviri saya temui sampai jam 2 malam. Terus Pak Doviri bilang, Cak, saya kok barusan dapat info pagi-pagi bapak dari Mabes datang juga. Lah iya, kalau tidak ada mereka, apa gunanya saya temui HTI? Saya harus menjelaskan sama persis ke HTI maupun ke Mabes Polri. Meskipun Mabes Polri juga tidak punya kuasa. Saya ini bukan ngurusi Indonesia, saya ini
menjawab orang yang bertanya atau menolong orang yang minta tolong, cuman gitu dok. Tapi konstelasinya tidak seluruh Indonesia, terserah. Kalau Mabes minta tolong saya tolong, tapi kalau Habib Rizik diem aja ya enggak saya tolong. Sekarang ini seharusnya Habib Rizik kan pulang tanggal 14 Agustus. Seharusnya sudah pulang. Tapi negosiasinya enggak jalan-jalan sampai hari ini sehingga sampai sekarang masih di Arab. Sekarang bingung ini baiknya pulang apa tidak? Apa pendapat Anda? Terserah Anda. Aku tak iso tak atur gitu loh. Saya yang memindah 7 juta orang dari Monas ke dari Tamrin ke Monas. Itu kan emang gampang. Itu harus ada dol tinukunya. Jadi polisi saya minta untuk mencabut larangan kepada travel untuk mengangkut jamaah dari seluruh Indonesia ke Jakarta. Kan dilarang. Nah, itu dicabut. Boleh jamaah datang. Tapi Habib-habib harus toleran, jangan Jumatan di situ, di jalan protokol. Sebab kalau sampai di jalan protokol, besok boleh ada misa di situ, boleh ada UPM di situ, boleh ada wong teplek di kuno, ngawur sampean. Saya bilang, udah sekarang pindah ke Monas, tak kei usul fikih. Dra. Jadi Tito tak kasih teks usul fikih itu loh, bahasa Arab, tak jupuk nanti kok kitab kuning ngopoi. Gitu loh. Pokoknya bahwa kemudaratan kecil boleh dilakukan untuk menghindarkan kemudaratan besar. Kemudaratan kecil maksudnya misalnya mencabut larangan, itu kemudaratan kecil. Terus pindah Jumatan dari Tamrin ke Monas itu kan mudarat kecil. Sebab kalau tidak dicabut, kalau tidak direlakan untuk pindah, nanti akan ada mudarat besar. Nanti Jayapura bisa habis oleh UPM karena boleh kok memenuhi jalan raya kan gitu. Nah itu tidak bisa dibantah oleh para habaib, tidak bisa dibantah. Gitu. Jadi jangan bikin presiden atau jurisprudensi yang bisa membahayakan besoknya kan gitu. Nah oke, saya persilakan berikutnya teman-teman karena ini agak melebar-lebar ke Dhofiri sama beliau. Gitu. Aku iki wis diatur-atur tuh kok kene dikongkon ngopo karo Pak Udan ndek kene dikek sarapan gak oleh ngerokok. Enggak. Saya itu seneng keindahan. Jadi itu kan kalau kita bikin drama kan harus ada kalimat seperti itu. Itu tidak berarti iya, saya enggak berarti saya ngomong gitu, itu saya sedang bikin naskah drama. Wis ajane wis. Ya Mas, silakan Mas. Ya. Saya ada concern masalah tadi Cak Nun bilang masalah pendidikan, masalah keilmuan. Ini memang penting. Jadi kita gampang sekali terpancing tanpa ilmu tadi. Terus salah satu yang sekarang ini lagi rame itu masalah sejarah. Gimana sih pengetahuan kita terhadap sejarah kita sendiri itu gimana? Karena saya pernah baca salah satu buku Cak Nun ya, Selilit Sang Kiai itu, waduh, fenomenal menurut saya itu ya. Jadi penulis ya kayak Felix itu sejarah itu, apalagi dia ngomong masalah Islam itu harus lengkap gitu loh. Sejarah itu harus lengkap supaya nanti yang disampaikan ke masyarakat itu juga nyampe dan runtut gitu. Jangan sampai sejarah, makanya sekarang PKI itu korban atau jadi bingung gitu loh. Semua pada gampang bingung gitu gara-gara pemahaman terhadap sejarah itu kurang. Gimana menurut Cak? Pak tadi dijemput sama Wahyu. Ansari koordinasi sama Pak Ansari. Mbak Fiat. Iya. Ada. Ya, oke. Belum nyampe. Enggak, ini kok malah Mbak Fia tanya kalau sudah mau balik ke sana bilang gitu. Oh. Berarti belum koordinasi. Oke, saya ngomong tentang sejarah Mas. Ini juga wilayah yang sangat terbengkalai Mas. Padang Blasur nak cara Jawa nih. So apa ya? Amburadul lah. Jadi pertama secara metodologi amburadul. Konstelasi data-data dan bahan-bahannya amburadul. Terus semangat bersejarah kita juga sangat rendah. Termasuk para sejarawan itu pokoknya keset ya, kesel ngerti ini alur yang dia ketahui gitu toh.
Jadi sementara kita berhadapan dengan masalah-masalah yang membutuhkan konfirmasi atau kejelasan historis, apalagi soal PKI dan soal macam-macam. Jadi kalau orang macam saya kan tidak punya posisi untuk berbuat apa-apa terhadap sejarah. Tapi seperti Anda bilang, kalau penulis berarti dia harus punya kelengkapan-kelengkapan pengetahuan tertentu mengenai sejarah. Jadi kalau saya, Mas, yang saya ambil itu gini. Saya bukan sejarawan akademis dan bukan expert ilmu sejarah. Jadi saya tidak bertanggung jawab terhadap ekspertasi akademis ilmu sejarah. Yang saya bertanggung jawab adalah substansi kehidupannya manusia, alur kehidupannya manusia. Saya tidak boleh khianat kepada nilai-nilai dasarnya. Tapi kalau teknis kesejarahnya kan saya tidak tanggung jawab, saya bukan sejarawan dan juga tidak dipercaya di situ. Maka yang saya lakukan adalah menemukan pemahaman yang secara substansial bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya kalau saya bilang, kemarin saya bilang, nggak usah dicari Nabi Adam itu duwe udul tagak. Nggak usah berdebat lah soal itu. Soalnya Tuhan juga bisa bikin dia punya udul, bisa bikin dia tidak punya udul. Kalau saya jadi Tuhan tak mainin Anda. Ya. Kalau Anda merasa Nabi Adam punya udul, terus saya pas mangkel sama Anda, Adam tak datengin ke Anda, ya, tak bikin tidak punya udul. Tapi kalau saya pas seneng sama Anda, karena Anda yakin Nabi Adam punya udul, Adam tak hadirkan ke Anda, dia punya udul, aku lagi seneng karo kowe. Terserah saya. Kalau Tuhan bisa masuk bumi datar apa bulat, terserah Anda mau apa. Maunya bulat apa datar. Pokoknya kalau Anda maunya datar, karena saya kasihan sama Anda, tak bikin mata Anda tampak. Itu datar. Bisa enggak? Kan yang Anda lihat ini kan bukan faktanya, tapi kan pertemuan dengan persepsi. Ya persepsi kornea dan spektrum mata kita. Kan cahaya enggak ada. Cahaya itu kan hasil pertemuan dari pantulan benda-benda tertentu kepada struktur apa namanya itu, spektrum mata Anda itu gitu. Oke. Jadi kembali ke sejarah. Kalau saya menghemat diri untuk tidak memperdebatkan apa yang sudah tidak mungkin Anda perdebatkan. Nanti orang Madura bilang, orang Gajah Mada itu orang Madura ya. Oh ya kemarin rame. Iya, itu sumpah palapa itu aslinya lapa-lapa. Makanya kalau orang Madura yang baca, makanya sumpah palapa. Orang Madura jual sate sampai Kanada, mereka bikin kota di sana, Ronto. Karena orang Madura jadi Toronto kan gitu. Nah, kita nggak usah berdebat, kita nikmati aja. Wong itu fakta atau tidak kan kita nggak terlalu substansial gitu loh. Nabi Khidir itu masih hidup apa tidak, ya sudah biarin. Nabi Muhammad tinggi badannya berapa, ada yang tahu? Ya nggak usah kita berdebatkan, berapapun nggak apa-apa, bukan itu intinya. Mbah Hasyim kulitnya hitam, apa coklat tua, apa agak kuning, kan nggak tahu juga Anda. Murid terakhirnya itu kakaknya Pak Hasyim Muzadi, sinten Pak Yai Mukhid, sudah meninggal. Yai Mukhid 2 tahun yang lalu meninggal. Sahabat saya juga gitu ya. Itu dia yang tahu. Jadi kita tidak perlu berdebatkan. Nah sekarang Anda mau bagaimana ini? Wong sekarang anak sekarang ini Soekarno dia tidak tahu. Pak Harto dia tidak tahu. Kadoan ya Pak Harto. Mega gimana itu loh anak sekarang tidak tahu. Anaknya Bung Karno berapa jumlahnya kalau ada yang tahu di sini? Tak traktir. Anaknya Bung Karno piro? Terakhir Bu, terakhir Bu. Oke, ini saya enggak akan cari angka, saya cari satuan aja. Angka itu puluhan tak ratusan. Ya itu repot ya. Ratusan apa ribuan? Ayo, gimana? Coba Anda perkirakan. Yang namanya banyak itu puluhan apa ratusan apa ribuan? Ayo coba. Kan susah Mas kalau kita berdebatkan. Anda pikir ada nggak sekarang pejabat tinggi yang anak Bung Karno? Ayo, ngerti nggak?
Kan kalau itu kita berdebatkan kan bikin konflik nasional lagi. Anda tahu nggak Pak Harto itu anaknya siapa? Anda tahu nggak SBY itu anaknya siapa? Anda bisa nggak pastikan Jokowi itu bapaknya siapa? Bapaknya Jokowi itu siapa? Kan kita nggak tahu semua. Nggak tahu, belas. Gitu loh. Kok ada konstelasi begini. Ini kan keraton yang berebut kekuasaan NKRI kan gitu kan. Ada keraton Bung Karno yang sedang menang gitu kan, ada keraton Soeharto tidak ikut ya, keraton Soeharto mundur, keraton SBY Cekeas, keraton Hambalang, keraton Haritanu ya, keraton Piti Surabaya ya, dan seterusnya. Itu kan keraton-keraton. Nah, kita tidak punya bahan mas masalahnya. Sekarang Ken Arok itu ada apa tidak? Terus kadang mas. Kalau Agus Sunyoto mengatakan Ken Arok itu rekayasa Belanda untuk supaya bangsa Indonesia tidak punya kepercayaan diri terhadap masa silamnya. Semua yang terjadi sekarang itu selalu mengacu ke ini kan kayak Singosari dulu, paten-patenan gitu kan. Nah, semua wacana sejarah yang terjadi sekarang akhirnya terbuntu oleh panjang kita itu anak turunnya, kita ini keturunan Kora, kan gitu kan. Akhirnya kita tidak pernah punya kepercayaan diri, kita tidak pernah percaya bahwa kita bisa berbuat baik, karena kita dibuntu oleh Ken Arok. Jadi menurut Agus Sunyoto, ini sejarawan NU Pak Hasan Ken Arok itu tidak pernah ada. Itu karangan Belanda, sama dengan perang Bubat Sunda Jawa, itu juga bikinan. Dan sampai sekarang orang Sunda sama orang Jawa belum beres loh mas. Kan begitu. Dan itu memang bikinan Belanda. Yang tidak pernah ada adegan seperti itu. Nah kan piye mas, kan kita punya PR sejarah yang luar biasa besar. Itu pun masih gak usah ada PKI wis 4865 aja. Mbok jangan dibiarkan publik berdebat di jalan, di gardu, di TV, ILC. ILC itu lembaga apa? Kamu lembaga negara apa lembaga pemerintah apa lembaga apa? Lembaga TV Pak. Loh, lembaga pengadu domba. Loh ya makanya. Loh ini kalau negara kan harus ada recovery dari sistem negara dong. Mestinya ada simposium disponsori presiden sama DPR bareng. Atau kalau perlu Mahkamah Konstitusi memberi fatwa bahwa diperlukan satu simposium sejarah 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1. Misalnya semua ahli sejarah dari berbagai aliran, semua tokoh-tokoh yang masih ada kaitan sejarah dengan G30S diundang bareng, kasih waktu kalau perlu 3 bulan penuh atau berkala, seminggu istirahat seminggu lagi sampai beres. Baru ngomong ke masyarakat. Gak mas diculno prul. Wah wong teman-teman di inti-inti. Ya apa negara ini? Masuk perintah lewat Twitter. Tiru-tiru Amerika. Tiru-tiru Amerika. Ya kalau dia kan empty inside. Kalau Donald Trump kan itu kan lambang dari apa itu Intel Inside. Kalau Trump kan kepalanya digambar terus ada empty inside. Nah, kalau di Indonesia Trump itu kan lambang dari lambang dari cahaya. Kalau di Indonesia kan habis gelap terbitlah Trump. Tiwas serius. Lengrungnya tenan ya. Jadi salah satu kenapa kita friksi karena gak iso guyon loh. Ya enggak bisa guyon. Makanya saya itu enggak pernah, saya itu diajak ke Iran, diajak umroh, diajak haji oleh para habaib. Ya kadang Habib Rizik, kadang yang Syiah. Saya itu sering diajak kemana-mana, Karbala. Aku gak iso mas, aku khawatir gak guyon loh. Bayang no, aku kudu di pesawat bareng habaib nganggo ngene. Terus aku ngene dhewe iki meneng ngene. Guyon gak wani. Gak iso rokokan. Terus kok tutup. Nanti kalau di Mekah saya harus ikut ke Alwi.
Muhammad ya toh, terus semua pada cium tangan, lah aku mau cium tangan. Apa urusanmu karo aku ngambung tanganmu? Nah aku diambung tangan karo arek, mergo aku cinta karo arek-arek, jelas urusanku. Gitu loh. Saya nggak punya sejarah. Jadi aku Ria Mirzat, semua saya diajak semua orang. Sing jenenge umroh nang ndi kunjungan, aku gak wani Mas. Kuwatir iki lah sehari-harinya itu loh. Iya nek sarungan ngene padha karo aku. Anak wis nganggo gamis, nek wis nganggo iki jenggoten lah aku lah aneh dhewe ngene. Wis gak wis aku karo arek-arek aku wis gak. Gitu loh Mas. Nah, itu variasi aja dari betapa tidak mudahnya Mas kita mengurusi Indonesia sekarang. Maka sejarah itu salah satu PR yang luar biasa berat. Tapi kalau ada kepemimpinan negara sebenarnya kan tetap bisa dijalankan. Yang ada sekarang pemerintah, negara nggak ada. Nah, tolong dalam hal ini khusus tolong pelajari, paling enggak tolong baca bukunya Mas Pipit. Pipit kata sampai browsing aja. Pemerintah bukanlah negara, nanti keluar Pipit, bukunya Pipit yang teman kita yang di Jerman. Agak untuk pemahaman awal, kuncinya Indonesia itu soal karena ruwetnya Indonesia karena negara dan pemerintah tidak dibedakan gitu Mas. Iya. Karena negara sama pemerintah jadi satu itu loh, salah. Jadi kepala negara seharusnya bukan kepala pemerintahan. Kepala negara itu Ratu Elizabeth atau Pangeran Charles itu kepala negara. Kalau kepala pemerintahan itu Perdana Menterinya. Hayam Wuruk kepala negara, Gajah Mada kepala pemerintahan. MK itu lembaga negara. KPK lembaga negara, kan gitu seharusnya. Jadi KPK berhak memanggil presiden tidak berhak memanggil KPK. Sama dengan MK, MK berhak memanggil presiden tidak berhak memanggil hakim MK, kan gitu. Sekarang kan kualik Mas. Masa orang yang dicurigai melantik orang yang akan mencurigai. Terus ya apa caranya? Tim yang akan mengawasi saya yang melantik ya nggak berani ngawasi saya, kan gitu. Karena sistemnya nggak beres ini. Nah, salah satu PR kita itu tadi, menurut saya mau tidak mau kita harus menata kembali konstitusi kita Mas. PR yang terdekat ya mempertahankan kembali amandemennya Pak Amin itu 2002 itu nomor 1. Setelah itu baru dipikirkan agak lebih mendasar lagi, sebaiknya bentuk negara kita bagaimana. Sponsor utama. Sebaiknya bentuk negara kita itu bagaimana. Tidak harus federasi toh, tidak harus federal, tapi kan boleh dong bentuk bikin bentuk yang khas kita, boleh toh. Oke, republiknya Republik Indonesia, bukan republik lain kan boleh juga, atau persemakmuran boleh. Kalau saya kan kalau pakai bahasa kita itu persemakmuran perdikan. Jadi negara persemakmuran perdikan Indonesia. Kalau perdikan itu kita punya konsepnya Mas. Jadi misalnya Mojopahit itu bukan negara kesatuan, negara persemakmuran. Kalau mereka kumpul selapanan pisan 35 hari sekali untuk mengisap pipa, bukan pipa sih gitu, kendi emas. Jadi kepala-kepala perdikan ini berkoordinasi, koordinatornya sesepuhnya adalah Mojopahit. Bukan mereka adalah bagian dari kekuasaan Mojopahit. Gitu loh. Itu tanah-tanah perdikan, jadi itu networking sebenarnya, networking. Itu sudah ada contohnya. Negara kesatuan ini dimulai oleh Kerajaan Mataram oleh Panembahan Senopati. Makanya dia sampai membunuh Ki Ageng Langit itu karena dia konsepnya negara kesatuan. Nah, sementara Ki Ageng Mangir loh, kenapa saya harus menjadi bagian dari Mataram? Wong sejak dulu kita itu mandiri, Gunung Kidul mandiri, Mangiran mandiri, Kebumen mandiri. Tapi kita berkoordinasi untuk keamanan bersama. Tapi tidak upeti dan seterusnya. Nah sekarang kita ini kan negara kesatuan, kegedean negaranya serabutan regulasinya, betul enggak Pak? Migas serabutan, semua serabutan Mas. Rokok tadi serabutan. Serabutan atas begini distortif, terus sampai dana desa distortif enggak karu-karuan.
kegedean dadi kemenyek koyo nyupir truk. Wah, gede truke mbecak gorong iso. Kon nyupir truk sakno gedene. Kan gitu masalahnya sekarang. Jadi menurut saya nah, bagaimana supaya Anda konkret di sini di sini kalau ada teman-teman sejarah ya Anda yang bekerja nyicil itu. Kalau enggak kita terus-menerus klaim-klaiman ini. Mungkin ya usul ke pemerintah itu untuk kenapa kok dibiarkan pendapat itu liar kemana-mana gitu, kenapa enggak? Jadi asumsinya satu memang tidak memahami keharusan kepemimpinannya. Nomor dua memang sengaja dibegitukan. Karena dia gini Mas, kalau Anda sedang mencium cewek itu Anda kalau bisa tuh ada mercon di mana-mana sehingga orang lihat mercon nggak ngelihat Anda cium cewek. Ngerti nggak Mas? Lumayan buat detik. Royalti. Bisa kamu bahas. Wallahu alam kita tidak tahu. Masalahnya sekarang tidak ada yang dimandati Mas untuk memimpin negara. Jadi saya kesini ini kan sebenarnya bekal saya tuh gini. Saya tuh siapa toh? Saya tuh tidak punya ekspertasi secara ilmu, saya tidak punya mandat secara sosial politik, saya tidak punya saya tidak punya pijakan apa-apa. Saya cuma bersahabat tok di sini nih, seduluran gitu tok. Kalau ngurusi Indonesia ya tolong tentukan dulu ini siapa negarawannya yang Anda kewajiban ini, siapa kepala pemerintahannya yang jelas. Kalau tidak jelas ya aku menengahi tak jarno, kecuali yang darurat kayak Borobudur kemarin, kayak 212 karena ada yang darurat saya jadi pemadam kebakaran. Kan profesi saya itu pemadam kebakaran, tukang tambal ban, terus apa keranjang sampah itu tok. Lah ini loh, merintah saya untuk ngurusi kepemudaan di DIY lagi ini sopo. Ini beliau perintah melalui Kapolda. Terus Kapolda ini harus bagaimana menunggu. Lah sing Kapoldane kowe kok takon. Kan gitu Mas. Gitu. Dan nyenengkan Indonesia itu Mas. Oke monggo gimana? Mungkin apakah pemahaman khilafah tadi itu? Mungkin justru sekarang mungkin sudah tercapai tapi tidak apa orang sudah. Tidak sadar. Anda ini berkeluarga dengan baik sudah toh, bojo beres, anak beres, sekolah beres, berjuang terus supaya tetap anaknya supaya tetap akidahnya benar. Ya sudah itu khilafah dalam skala keluarga. Ada khilafah dalam skala organisasi, ada khilafah dalam skala komunitas, dalam semua itu khilafah. Khilafah tidak tunggal. Khilafah itu roh, bukan benda. Nek benda siji, loro, telu. Roh itu bisa berlaku di mana saja. Dirimu kepada dirimu adalah khilafah. Bagaimana Anda memelihara kesehatan Anda, kapan Anda makan, kapan Anda berhenti makan, ngerokok apa tidak, itu khilafah. Sehingga saya tidak mungkin melanggar khilafah itu. Kalau saya merokok, itu berarti sudah di dalam perhitungan khilafah. Udah tanda tanda. Gak. Saya ingin menyiksa. Kan ini semua yang teriak-teriak itu kan ingin ini terkabul sehingga mereka bisa ikut keluar. Enggak Mas, udah kita selesaikan dulu baru nanti kita. Silakan Mas. Pertanyaan terakhir dari rokok soalnya. Kalau enggak kita break sebentar kita enggak apa-apa. Ada apa? Soalnya jangan pada merokok Keluar lagi. Nah, itu kan yang kita tunggu-tunggu. Oh enggak. Ini juga Anda harus tidak take for granted terhadap anehnya kemauan Allah ya. Jadi saya tuh punya teman yang namanya Simon HT. Nah, dengar ya. Itu dia sampai tua seusia saya, dia selamat, bagus pikirannya. Dia tuh peminum. Jadi nek senang omahku itu bojoku itu dengan ikhlas langsung nyuruh siapa beli bir papat. Ya, ini aku cerita tentang manusia ya.
jangan prejudice dulu. Jadi Simon nek teko ya non apik ya. Sehat, wah ya rada stroke gitu kan. Ini. Nanti kalau sudah kresek-kresek teko baru dia. Kalau sudah bire ketok Mas lagi tegak ini. Ya, karena wis mulai di bawah meja, saya gak ketok wong akeh itu baru dia mulai. Jadi Cak Muhammad itu buat marus. Coba anehnya Allah itu. Dan saya belum pernah mendengar analisis dan pendapat mengenai Muhammad sedahsyat Simon. Jadi dia melihat evolusi pikiran manusia, akidah manusia, kepercayaan manusia. Dan Simon menjelaskan tentang Rasulullah itu luar biasa. Dan Imam Ghazali tidak pernah ngomong gitu, Sayyidina Ali aja tidak ngomong gitu. Ini Simon, syaratnya dia minum bir dulu. Nah, aku bingung ini piye. Gusti Allah jane piye ta ya. Kan gitu. Jadi Anda jangan iya jangan terjuda, jadi jangan terlalu terkotak-kotak. Allah itu memberi fadilah min haitsu la yahtasib. Enggak mesti, Mas. Kadang-kadang kelihatannya kacau tapi ternyata Allah menyimpan hidayah di situ, kelihatannya alim tapi ternyata ada kuman di belakangnya kan gitu. Lah Simon ini contoh. Pokoknya dia sudah minum bir. Wah, cerdasnya luar biasa. Jadi, tapi saya tidak tergantung. Saya ngerokok enggak ngerokok tetap cerdas. Nah, itu. Apa ya? Itu yogurt enggak cocok sama rokok. Wes tak wes enggak lagi enggak, aku enggak masalah loh, Jan. Kan kopi ini. Enggak. Kopi ini mana kopi? Sepatunya weh, alhamdulillah. Aman lah. Itu toh. Iya, musuhnya enggak enak bareng karo setan malah. break. Ayo, rokok. Monggo. Saya sudah kirim ininya datanya ke Bu Ade. Oh, Bu Ade ya, oke. Utut sih. Saya nggak bisa WA soalnya Enggak apa-apa. Apa? Nggak ada hotspotnya, nggak ada jaringannya dan karena nomor Indonesia. Iya. Nanti saya Wifi ada wifi kan? Oh iya. Kalau ada Mbak Dia saya bisa terima. Karena hotspotnya dia. Saya minta Jalbi. Saya pertama ketemu jenengan itu tahun 90 di dalamnya Pak Mufti Haryanto di Malang. Ya, menikah tuan rumah. Ada ini ditonton penampakan orang kita ya. Reklet. Nah. Ini Swan River ya, konco-konco.